Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, tenanglah jiwaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas sore hari yang indah ini kami bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami masing-masing anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai pembawaan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan hikmat pada pembicara kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Silakan duduk kembali teman-teman. Dan hari ini kita ada PISA kelas yaitu atau PISA divisi. Jadi seperti biasa untuk teman-teman yang masih kelas remaja boleh silakan naik ke kelas atas yang merasa masih cute, gemesin ya. Yang ya umurnya itu tahu diri ya. Boleh tetap di sini dan boleh maju ke depan ya teman-teman biar pembinanya itu bisa ngelihat cowok-cowok yang tampan-tampan dan cewek-cewek cantik-cantik ya teman-teman. Boleh maju ke depan teman-teman, gak ada yang gigit kok. Oke, terima kasih. Shalom teman-teman. Oke, kita akan belajar firman Tuhan ya teman-teman. Sekarang sudah tahun berapa? 2022 ya. Jangan sampai nanti nulis salah ya, 2021 gitu. Kadang masih kebawa. Sudah dilewati 2020 dan 2021 kita kayak gini terus ya teman-teman ya. Yang ganteng gak ketok jelas, gak kelihatan jelas. Yang cantik ya gak kelihatan. Ya apa Kak? Gak. Ini kalau gini dipelorot gini, wah gak kan lebih enak gitu ya. Tapi apapun yang terjadi kita sudah lalui ya teman-teman. Wah Kak, saya ini sudah online ini sampai bosen-bosen Kak gitu ya. Kepengennya ketemu temen. Tapi ya puji Tuhan ya, ini sudah berapa bulan sudah offline ya. Ada yang masih online? Enggak ya, sudah offline ya. Paling enggak sudah temu kangen. Oke, puji Tuhan teman-teman. Sudah kita lalui hampir 2 tahun ya. Tuhan izinkan kita melalui ini semua gitu ya teman-teman. Nah, zaman sekarang ini semakin sukar, bukan semakin mudah teman-teman. Zaman dulu saya masih seusia teman-teman, godaan itu enggak terlalu besar. Kalau seusia teman-teman saat ini SMP sudah bisa pegang handphone. Zaman saya kuliah kalau enggak salah itu baru pegang handphone. Nah, di handphone itu bukan sekedar handphone kalau yang sekarang. Kalau zaman saya handphone itu banyak ya cuma SMS, telepon. "Ma, saya di sini, tolong dijemput." Atau WA-an. Kadang kalau telepon itu karena ini loh, pulsanya enggak kayak sekarang telepon WhatsApp sak puas-puasnya gratis pakai paket data. Belum nanti yang mampir ke tempat yang wifi gratis. Wes gratis tis ya teman-teman. Zaman saya kalau telepon supaya gratis itu berapa detikan itu ya Mas ya? Lupa ya. 3 detikan atau itu? Hah? Sekarang menitan naik gratis ya. Jam-jaman ya gratis ya toh. Pokoknya ada wifi gratis, gak pakai paket data. Pakai data masih bayar tapi murah. Zaman saya, ya kamu di mana? Sudah makan belum? Jadi supaya gratis ya, ya itu sensasinya. Nah yang itu sudah dikesain. Ya sudah loh ya iya loh. Ya jadi supaya gratis itu cuma berapa detik gitu ya. Istilahnya 3 detikan atau saya lupa itu. Jadi zaman sekarang itu semuanya lebih mudah. Dengan kemudahan itu ya sebenarnya banyak hal yang dunia tawarkan ya teman-teman ya. Jadi hal-hal yang mudah itu membuat kita kadang terlena ya. Istilahnya kalau kita teman-teman pernah dengar itu ya, jangan kita selalu di zona nyaman. Saat kita di zona nyaman kita susah untuk maju teman-teman. Kita susah untuk berubah dengan baik gitu ya. Lebih baik maksudnya. Jadi dengan masa-masa yang sekarang ini, kan ini masa sukar Kak. Iya, masa sukar pandeminya.
Tapi bersyukur di tengah pandemi sudah ada teknologi. Nah, di dalam teknologi ini ada plus minusnya ya teman-teman ya. Di dalam teknologi ini ada plus minusnya. Jadi ya dengan adanya teknologi, kalau kita nggak hati-hati, kita nggak manage diri kita dengan baik, tidak membekali diri kita dengan iman yang benar, nah akhirnya kita ikut arus dunia ya teman-teman ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita nggak bisa mengubah dunia teman-teman ya. Kita itu nggak bisa mengubah sekeliling kita supaya jauh lebih baik gitu ya, enggak ya teman-teman. Satu-satunya kita belajar, kita memohon sama Tuhan untuk kita bisa mengubah diri kita ya. Bagaimana kita berespon terhadap dunia ini, dunia yang ya dibilang semakin jahat, ya semakin jahat. Tapi bukan jahat yang kalau kita lihat binatang harimau misalnya, ya kita melihatnya ini binatang ini cukup liar ya, bukan jahat, liar. Nah seperti itulah gitu ya teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa melihat dan merespon dunia yang berubah seperti ini dengan baik, akhirnya ya kita yang akan tergerus oleh dunia ini. Nah, tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana kita mengalahkan dunia. Nah, kita di dunia Kak, ngapain kita harus mengalahkan dunia? Ayo, ngapain kira-kira, kenapa sih? Gitu ya. Intinya tema yang kita pelajari hari ini mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana? Kenapa sih kita harus mengalahkan dunia? Kira-kira kenapa Naura? Saya ingatnya Naura. Jadi itu ya siapa aja yang saya ingat. Kira-kira kenapa ya Naura? Iman kita itu harus mengalahkan dunia. Kok gak mengalahkan iblis gitu? Kenapa? Kira-kira taunya Naura, wah kita itu punya iman harus mengalahkan dunia. Dunia yang seperti apa sih? Dunia yang seperti apa menurut Naura yang harus dikalahkan? Apa? Misalnya, dunia yang seperti apa? Marvin mau bantu? Oh nggak mau, kenapa sih? Gimana? Iman yang mengalahkan dunia. Kenapa kok mengalahkan dunia ya? Kan ada ayat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yaitu iman kita mengalahkan dunia. Dunia. Kenapa harus dunia? Nayaka, betul ya? Kenapa harus mengalahkan dunia sih? Kenapa Nayaka? Kenapa ya? Ingat nggak? Iblis itu berasal dari siapa? Dulu iblis. Malaikat ya, namanya Lucifer, betul. Gak ngantuk iki ya. Lucifer. Nah, waktu malaikat ini melawan Tuhan, lalu malaikat ini dulu kan berarti di surga bersama Tuhan ya. Terus dibuang kemana sama Tuhan nih? Buang ke, kalau masih ingat, dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi. Nah, waktu itu bumi kosong. Demikian juga dengan Adam dan Hawa, teman-teman. Adam dan Hawa itu kan tinggal di mana dulunya? Di Taman Eden. Terus pada saat melawan Allah, dia kepingin seperti Allah dan akhirnya dia berbuat dosa. Lalu apa yang dilakukan? Dia harus keluar dari Taman Eden ke bumi. Nah, di sini seolah bumi ini tempat apa? Pertama yang di bumi berarti siapa tadi? Iblis ya, Lucifer tadi ya. Terus manusia akhirnya juga ditaruh di bumi. Nah, di sini itu letaknya banyak dosa. Oke, kita baca dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
ayat 6, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke ya. Fokus di poin keempat ya, di ayat keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, teman-teman, di dunia yang isinya dunia ini terus apa ya Kak? Kok sampai kita harus mengalahkan dunia? Ya karena yang dimaksud yang di dunia ini isinya ya jahat gitu ya teman-teman ya. Supaya kita mampu keluar dari sebagai pemenang, kita harus mengalahkan setan. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus lahir dari Allah. Dan itulah yang kita akhirnya kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita mampu mengalahkan dunia. Kita lanjut ya, baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa kita tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini kebanyakannya dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, amin. Terima kasih. Di ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia. Kita lihat ya. Apa yang di dalam dunia itu? 1, keinginan daging. Terus keinginan mata. Terus itu bukan berasal dari Allah, ya, tapi dari dunia. Kalau di ayat 15-nya kita baca yang bawah, jikalau orang mengasihi dunia, nah, betul. Jadi kontroversi ya. Gak ada orang yang mengasihi dunia itu bisa punya kasih kepada Bapa. Karena begitu jahatnya dunia ini. Apa itu tadi contohnya? Ya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan dari Bapa. Kalau dia mengasihi dunia, ya ini tadi, dunia ini penuh dengan apa? Ya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, kalau dia mengasihi itu, maka jahat banget ya. Di sini dibalik sama di Alkitab ini. Maka kasih akan Bapa tidak ada. Berarti jahat banget ya. Kalau kita mengasihi dunia, betapa jahatnya kita gitu ya. Di situ itu betapa jahatnya orang yang mengasihi dunia. Saat orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Ya, teman-teman, di sini waktu saya baca, oh iya ya, segitunya ya. Orang akan susah loh, Kak, tapi keangkuhan hidup contohnya. Apa sih keangkuhan hidup itu? Sombong. Sombong itu artinya apa? Kira-kira artinya apa? Sombong. Menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain ya. Menganggap orang lain itu rendah. Sombong. Menganggap diri sendiri ini segalanya gitu ya, yang utama. Padahal kalau kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, yang utama siapa? Tuhan ya, Tuhan, bukan kita. Semuanya kembali ke kita, semuanya kembali ke kita. Nah, seringkali itu kita merasa diri kita ini hebat gitu ya. Kalau orang keangkuhan hidup itu seperti itu ya. Wah, saya ini bisa ini. Terkadang apa sih yang kita sombongkan gitu ya? Gak ada. Kita ini terbatas. Tapi kalau yang kita utamakan Tuhan itu sudah pernah saya sampaikan, Tuhan itu gak terbatas. Dan Tuhan itu memberikan contoh dengan ketidakterbatasan Tuhan. Tuhan itu merendahkan dirinya ya. Ya, sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, kalau bukan karena kasihnya lah. Tuhan itu kasih contoh itu banyak ya, kerendahan hati, mengasihi gitu ya. Kerendahan hati, tidak sombong gitu ya. Tuhan mampu kok gitu ya. Tapi Tuhan tunjukkan sampai harus menderita itu karena Tuhan mau menanggung dosa kita.
dosa yang dosa kita, baik dosa yang kita lakukan ini terus menerus, ya Tuhan maunya kita nggak hidup dalam dosa terus-terusan gitu ya. Hari ini buat dosa ya sebisa mungkin hari ini clear gitu ya. Tapi kadang kita ini apa ya, kayak ya satu sombong itu tadi ya, sombong, jadi nggak mau minta maaf, sombong, nggak merasa nggak bersalah, sudah salah masih ngeyel sampai ada iklannya ya, sudah salah apa ngegas ya, zaman now ini gini, sudah salah masih ngegas gitu. Harusnya kan oh ya maaf ya, minim seperti itu, atau ya maaf saya nggak sengaja atau apa, tetap harus minta maaf. Tapi kata maaf zaman sekarang ini kadang susah ya teman-teman, yang karena yang kita lihat sekarang ini adalah konten-konten yang kadang yang menarik adalah konten-konten yang ya bukan hal yang mendidik gitu loh, tapi konten-konten yang bagus seringkali kita tinggalkan gitu ya, nggak menarik iki firman Tuhan gak ngantuk kan gitu ya kadang. Tapi konten yang misalnya membuli atau konten yang aneh-aneh lah, kita lebih tertarik gitu ya. Nah itu tipu daya iblis sekarang ini benar-benar apa ya, kerja lembur ya. Karena sekarang akhir zaman teman-teman ya, akhir zaman kita itu harus jaga iman kita sama Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan ya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas. Jadi kita akan membahas 3 hal itu tadi ya. Keinginan daging, terus keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Betul. Nah, keinginan daging ini ya luas ya teman-teman. Kalau kita baca di Galatia, coba ya kita baca Galatia 5. Ini banyak keinginan daging, perbuatan daging. Kita baca ya, ini cukup banyak ya. Kita akan baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu. 20 penyebab berhala, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pencemaran, pemecahan, kedegian, kemabukan, pesta pora, dan kebahagiaan terhadap semuanya itu. Ingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan membuat bahagia dalam kerajaan Allah. Nah, banyak ya teman-teman, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kak, saya masih kecil, banyak godaan. Kalau zaman saya dulu seusia teman-teman mau lihat internet harus ke warnet ya, harus bayar, harus bawa uang. Zaman dulu uang ya pas-pasan buat sangu gitu ya, dan dulu lebih suka jajan ya daripada ke warnet ya. Kalau sekarang lebih suka pokoknya Kak nggak makan nggak apa-apa, yang penting ada pakai data ya, nggak apa-apa makan asal ada pulsa gitu ya. Zaman now itu beda Kak ya. Kalau sekarang itu HP itu nyawa kedua Kak. Kalau buku sekolah ketinggalan nggak masalah yang penting handphone nggak ketinggalan. Sekarang boleh ya bawa handphone ya di sekolah ya? Oh tetap nggak boleh? Oh ya berarti beli lagi gitu? Enggak? Oh nggak tahu. Oke. Jadi kembali lagi ya, zaman sekarang ini godaannya besar ya teman-teman ya. Yuk yang punya handphone, mungkin yang nonton yang seharusnya bukan usia teman-teman ya. Seusia saya saja sebenarnya tidak bisa lihat hal seperti itu gitu ya. Nanti ada penjelasannya sendiri kalau untuk usia saya yang sudah menikah ini. Tapi kalau untuk teman-teman ini sudah pasti tidak boleh itu tontonan yang warna biru katanya gitu ya. Film biru orang bilang. Itu sudah tidak boleh. Nah, terkadang
Terkadang Kak saya enggak niat Kak, terus keluar sendiri Kak. Nah, enggak cowok godaan itu besar ya teman-teman zaman sekarang. Satu-satunya kalau kita punya iman, kita ini ya bergejolak dalam hati kita ya. Jadi gak apa-apa nonton gitu mah gak ngefek. Yang iblisnya bilang gitu. Nah, Roh Kudusnya bilang, kamu pasti terganggu kalau sejak nonton ini gak bakal nonton sekali ini. Bakalnya nanti kedua, ketiga dan seterusnya loh ya. Roh Kudus sudah ingatkan, mungkin seperti itu. Itu yang paling parah ya teman-teman. Kedua, perselisihan gitu ya di dalam satu komunitas, di sekolah misalnya. Perselisihan, geng-gengan. Zaman sekarang kekerasan itu begitu apa ya, sudah sampai anak-anak. Saya baca yang SD mukuli temennya sampai akhirnya meninggal. Itu SD ya. Ya saya berpikir ini sudah apa ya, lintas ya, dari anak kecil aja. Anak saya dulu yang pertama sudah pegang handphone, sudah ngerti pencet-pencet. Sekarang anak saya yang 2 tahun kurang aja sudah bisa ngoperasionalkan handphone, sudah tahu tadi nyetel yang game yang dokter gigi yang ini game yang ada bebeknya, itu belum 2 tahun. Nah saya dulu bukan 2 tahun, SMA aja enggak pegang handphone kan gitu. Nah kondisi dunia yang seperti ini, itu kita juga harus semakin smart. Bukan handphonenya saja yang smart, tapi kita jadi remaja yang smart ya. Jangan kita nggak smart, handphonenya yang smart, akhirnya kita oleng ya. Kita yang dikuasai sama handphone, tapi kita yang harus menguasai handphone. Kenapa saya bilang handphone? Handphone ini menguasai dari yang paling kecil sampai yang sudah tua sekali ya. Dulu yang tua nggak terhibur ya kalau ngantri. Orang dulu ngantri pada emosi, sekarang antri nggak pusing. Handphone pokoknya ada paket data sudah nggak pusing gitu ya, tenang. Loh wis mari ta gitu ya, nggak kerasa. Dan itu merubah semuanya ya teman-teman ya. Kembali lagi perbuatan daging, yang perselisihan itu tadi ya. Jadi mukuli temennya, ada yang video seperti itu. Terus ada juga iri hati, amarah yang disimpan, padahal dia kan kita perlunya kita ibadah itu seperti itu ya teman ya. Selain kita membangun komunitas, saling support gitu ya, WA boleh bertukar WA, saling support gitu ya. Kita perlu gitu ya, karena kita ini butuh yang bisa mensupport kita, terutama kondisi hidup rohani kita ya teman-teman, karena itu yang utama gitu ya. Kalau seperti sekolah, di tempat anak saya sekolah itu mengutamakan adalah karakternya. Jadi kenapa pendidikan agama itu yang utama daripada matematika? Matematika mungkin boleh 7, agama harus 8. Sampai anak saya itu bilang, salah dikit tok loh, kok suruh ngulangi, nanti sudah diperbaiki kurang sedikit aja. Harus. Jadi memang penting ya teman-teman ya. Nah kita juga harus seperti itu. Jangan kalau yang masalah yang gak penting kita pentingkan, masalah pengenalan kita sama Tuhan yang sebenarnya penting, kita anggap tidak penting teman-teman. Karena itu adalah bekal kita, pengenalan kita sama Tuhan, itu bekal kita dari saat ini sampai kita nanti besar. Tapi kalau matematika belum tentu kita pakai terus ya teman-teman ya, belum tentu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka itu menjadi bekal kita sampai kita punya anak cucu nanti, kita bisa mengajarkan anak kita juga. Jadi kita harus bisa memilah ya teman-teman, mana yang penting. Oh marah harus ada solusinya, nggak cuman marah gitu ya. Gak gampang Kak cari caranya, karena iblis itu di saat tengah marah kita, iblis itu menemani kita. Jangan berhenti dari marahmu, percuma kamu. Jadi dia mengintervensi. Jadi janganlah kita memberi kesempatan pada iblis. Kita akan baca ya di ayatnya itu jelas,
Ayat itu mengatakan jangan kita beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya teman-teman ya, banyaknya keinginan daging ini selalu dimanfaatkan oleh iblis. Seringkali membantu kita. Ayo, wes kita ini aja ya. Iblis itu selalu memberikan kata-kata yang manis-manis supaya kita tetap berada dalam perbuatan daging kita. Suka ngegame sampai apa ya, istilahnya lupa segalanya, lupa makan. Kita enggak mengasihi diri sendiri sampai lupa makan, lupa mandi, lupa apa, itu kita enggak mengasihi diri sendiri. Itu salah satunya. Nah, itu adalah perbuatan daging yang begitu banyak ya. Kita mementingkan diri sendiri. Jadi itu banyak ya, banyak wis teman-teman. Yuk kita komit ya, kita komit. Mana yang kita mau perbaiki satu persatu. Tuhan, saya nggak mau hidup dalam kebencian terus sama teman saya ini. Tuhan, saya nggak mau nonton ini lagi Tuhan. Tuhan, saya mau komit untuk ibadah. Dengan ibadah saya diingatkan terus. Tuhan, saya mau komit untuk saat teduh supaya dengan saat teduh saya bisa memperbaiki diri. Itu pilihan teman-teman untuk komitmen. Yang terbaik aja kita berikan sama Tuhan. Oke, selanjutnya keinginan mata. Keinginan mata ini misalnya nih, jalan-jalan jalan-jalan terus uang pas-pasan ya, tapi kadang orang ini kan ngomongnya itu ngutamain gaya. Wah, biar gaya aku beli ini tapi kurang uangku, pinjem dong, pinjem sama temennya. Atau temennya nggak ngasih pinjem, kamu ini ya jahat banget ya gitu misalnya. Pengen minta ganti handphone itu loh keren misalnya, ngikutin gaya gitu ya. Karena keinginan mata inilah kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Kita nggak bisa ngontrol, akhirnya kita berbuat yang jahat gitu ya. Di dalam dunia ini ya itu jahatnya gitu ya. Keinginan mata kalau nggak kita kontrol ya akhirnya kita jatuh dalam dosa apapun itu. Entah ada yang sampai mencuri, ada yang sampai kita musuhan sama teman karena nggak dipinjemin. Terus sampai ada yang saya dengar berita dipukulin orang tuanya gara-gara minta beli handphone nggak dikasih. Nah kayak gitu, gara-gara minta uang nggak dikasih dipukuli orang tuanya. Seperti itu ya. Saya tahu dan saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu ya. Semua sayang sama orang tuanya, sama teman-temannya gitu ya. Jadi keinginan mata ini seperti itu. Nah, yang terakhir keangkuhan hidup ya, yaitu tadi ya saya sempat singgung kesombongan ya. Kita seringkali sombong menganggap orang lain ya lebih rendah gitu ya. Terus pilih-pilih gitu. Kalau orang bilang apa? Kalau ada duit kita mau berteman, nggak ada duit nggak mau berteman. Kalau cakep berteman, kalau gak cakep gak berteman. Kalau ya pokoknya yang bagus-bagus tok gitu ya, kita pilih gitu ya. Karena kita merasa kita bagus semuanya, jadi bertemannya harus yang bagus-bagus. Enggak ya teman-teman. Kita diajarkan Tuhan itu benci orang yang sombong. Tapi Tuhan meninggikan orang yang rendah hati ya. Gak gampang rendah hati. Ya, mengakui bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita perlu ya untuk rendah hati dalam hal ini untuk mengalahkan dunia, yaitu kesombongan. Kita butuh, kita rendah hati. Kita baca ya Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, menganggap yang lain lebih utama ya. Jadi saya balik tadi gitu ya, orang sombong biasanya menganggap orang lain lebih rendah, nggak penting. Tapi di sini di Filipi 2 ayat 3 dikatakan menganggap
seorang yang lain lebih utama daripada diri kita. Ini adalah hal yang mulia yang kita perlu lakukan ya teman-teman. Kita melihat Tuhan juga memberikan contoh rendah hati, menganggap kita utama sehingga Tuhan mau menebus dosa kita. Kita layak dihukum, layak sebenarnya. Tapi Tuhan itu menganggap kita ini penting ya teman-teman ya. Sehingga kita ini dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk selamat gitu ya. Karena Tuhan mengasihi kita, menganggap kita ini penting. Nah, sekarang sebaliknya kita juga harus seperti itu sama Tuhan gitu ya. Tuhan itu penting gitu ya. Kalau kita menganggap Tuhan penting, maka hidup kita lebih damai sejahtera ya. Saya bukan berarti melihat wah lebih sukses, bukan. Lain ya, sukses dalam hal ini adalah sukses di dalam hidup kita yaitu bahagia. Bahagia, damai sejahtera. Damai sejahtera dan bahagia itu kita yang menentukan, bukan berdasarkan materi, tapi berdasarkan damai sejahteranya kita. Kalau kita nggak damai sejahtera, ya percuma. Hidupnya uring-uringan gitu ya, percuma. Ya itu kayak contohnya Michael Jackson. Siapa Kak Michael Jackson, tahu ya? Tahu nggak? Oh masih tahu. Berarti masih ini ya. Michael Jackson sukses berkarir ya, banyak digemari oleh wanita, terus sukses rumahnya, karirnya, semuanya gitu ya. Tapi ternyata dia gak damai sejahtera, dia kurang punya Tuhan. Sebenarnya cukup punya Tuhan itu membuat damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itulah yang membuat hidup bahagia ya. Kita butuh itu ya. Kita kalau Kak saya kok masih merasa nggak damai sejahtera, berdoalah dengan doa di dalam Tuhan. Tuhan nggak mungkin nggak memberikan damai sejahtera. Misalnya teman-teman sudah banyak melakukan keinginan daging, keinginan mata, yang ini tadi loh, yang buruk ini tadi ya. Tuhan itu rendah hati mau mengampuni kita teman-teman ya. Nah kalau ada teman kita yang seperti itu, bukan tugas kita untuk ngejudge, untuk menghakimi, bukan. Tapi saya ingatkan, Tuhan kasih kesempatan kita untuk membenahi kok. Pemberesan, kita bereskan sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa saya ini. Ya, misalnya saya sering gak jujur sama orang tua. Yuk introspeksi. Saya sering marah-marah karena saya mengutamakan diri sendiri. Kalau yang lain nggak nurut apa kata saya, mangkel saya, jengkel, marah-marah gitu misalnya. Misalnya ini Marvin ketua, ini nggak nurut ini teman-teman. Ya udah, wong saya ketua kok nggak nurut gitu. Itu sembarang, saya nggak mau jadi ketua misalnya. Sombong nih Marvin nih, misalnya Vin contoh. Nah seperti itu, dapat teman-teman perbaiki. Ini cuma contoh, saya tahu Marvin enggak kok. Lihat dari tampangnya enggak, dia rendah hati. Ya Vin ya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita belajar untuk rendah hati supaya kita iman kita ini benar-benar iman yang teruji. Ya, bukan cuma percaya terus mampu mengalahkan, percaya Tuhan. Percaya tapi nggak melakukan firman, ya kita sama dengan omong kosong gitu ya. Setan percaya nggak Tuhan itu berkuasa? Percaya loh, setan tuh percaya sama Tuhan, ya kan? Ada ayatnya, dia percaya gitu ya bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kuasamu. Ada ya ayatnya ya, setan bilang gitu. Tetapi dia cuman percaya, nggak mau melakukan firman Tuhan, yaitu iblis. Jadi kita itu jangan level imannya percaya tok ya teman-teman, percaya aja wes, lakukan firman ya kalau bisa lah. Itu kita nggak akan mampu mengalahkan dunia yang itu tadi, yang begitu banyak iri hati, kedengkian, benci, hawa nafsu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Mampu nggak kita? Ya nggak mampu kalau level imannya cuma sampai percaya. Tuhan mau kita percaya dan kita melakukan. Ya, di sini di ayat
1 Yohanes 2 tadi ayat 17, di sini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Yuk, yang kita mampu, kita yang mau, kita pasti dimampukan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Saat kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan belajar gitu ya. Dengan melakukan perintah Tuhan ini kita ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita mampu mengalahkan dunia. Jadi kita akan hidup selama-lamanya, nggak akan binasa dalam dosa. Maksudnya berarti nggak mati dong Kak. Kita mati itu mati rohani, jasmani aja gitu ya. Tapi rohani kita, jiwa kita ini nggak binasa. Tapi jiwa kita ini akan hidup selama-lamanya. Karena apa? Ya karena kita ada di dalam Tuhan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, saat kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan mengenal kita ya teman-teman. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan kehendak Tuhan, percaya, iblis pun percaya kalau Tuhan itu punya kuasa. Apa bedanya kita sama iblis? Tapi satu hal, saat kita percaya terus kita melakukan, itu nilai plus ya. Karena iblis nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Misalnya rendah hati, enggak, iblis adalah simbol kesombongan. Dia mau melawan Tuhan sehingga dia dihukum dan dibuang. Nah, itulah teman-teman yang saya sampaikan, bahwa bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Ya, percaya. Yang pertama adalah iman. Iman apa? Iman itu iman percaya gitu ya. Percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Karena di situ dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kita ini bukan cuma percaya, tetapi kita juga melakukan. Dan yang kedua, kita lahir dari Allah. Orang yang dilahirkan kembali itu tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya tidak berbuat dosa di sini adalah tidak hidup dalam dosa. Jadi saat berbuat dosa, Roh Kudus ini membuat kita nggak damai sejahtera, teman-teman. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, hari ini kita berdosa gitu ya. Karena nggak ada Roh Kudus, maka nggak ada yang mengingatkan kita. Buat dosa lagi dengan santai. Buat dosa lagi tanpa rasa bersalah. Sangat berbeda teman-teman ya. Jadi tidak berbuat dosa lagi itu kita tidak hidup di dalam dosa terus. Sudah diampuni, buat dosa lagi. Saya tadi minta contoh, nah ini ya. Bagus ya teman-teman ya. Ini contoh dosa. Mungkin ada yang sudah pernah contoh diri kita yang masih bersih dari dosa gitu ya. Saya ibaratkan ini paku gitu ya, paku ya. Dosa itu paku gitu ya teman-teman. Dia melukai kita. Lubang ya, anggap ini lubang. Tuhan mengampuni. Lepas. Maaf mas apa? Nah, terus lagi kita nih buat dosa lagi. Ya teman-teman. Terus diampuni, dilepas. Masih ada bekas ya teman-teman. Masih ada bekas. Dirusak lagi karena dosa. Dirusak lagi. Nah, itulah kita kalau hidup terus-terusan dalam dosa. Kita belajar untuk tidak melukai diri kita dengan dosa. Meskipun Tuhan ampuni gitu ya, tetap ada bekas ya teman-teman. Kayak Tuhan menunjukkan kasubang paku gitu ya. Gimana hidup kita mau bersih? Satu-satunya yang Tuhan waktu itu lakukan yaitu Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi bersih gitu ya, seperti tadi gitu ya. Jangan kita lukai lagi gitu ya. Kalau kita mau hidup kudus, maka kita akan Tuhan mampukan gitu ya untuk sedikit melukai. Ya gak gampang melukai diri sendiri dengan dosa gitu ya. Nah, selain yang saya contohkan tadi, kita juga bisa melihat orang yang banyak dosa
terus kita dosanya sedikit, jangan kita sombong. Terus kita nggak terima orang itu. Kita lihatnya, loh orang itu banyak dosanya itu. Wah orang ini, kita menjudge orang dari mungkin penampilan, dari tahu, wah itu dulu apa istilahnya yang keluar dari penjara itu residivis gitu ya. Wah itu residivis gitu ya. Wah itu dulu yang habis nyuri gitu ya. Apakah orang nyuri itu selamanya akan nyuri? Enggak loh teman-teman. Dia bisa berubah. Mencuri itu alasannya ya memang kepengen aja, ada yang memang karena kebutuhan, apapun alasannya. Belajar untuk kita tidak ngejudge teman kita ya. Judge apa istilahnya, menghakimi ya. Ini dulu seperti ini kak, itu dulu nyuri ini kak, nyuri ini gitu ya misalnya. Aku nggak mau berteman sama dia. Jangan, maksudnya gini ya, jangan kita menghakimi seperti itu. Setiap orang bisa berubah. Demikian juga kita bisa jatuh dalam dosa, sangat bisa. Tapi kita belajar supaya kita nggak gampang jatuh dalam dosa. Yaitu yang penting itu tadi, yaitu percaya dan melakukan firman Tuhan ya. Jadi nggak cuma percaya. Jadi jangan sampai kita lupa. Karena apa? Ya bekasnya masih ada loh teman-teman. Gimana kita hidup kita bersih lagi ya? Cuman Tuhan yang mampu memperbaiki ini semua. Ya, diampuni masih ada bekas. Tapi kalau Tuhan sudah mau menghapus semua, ayo kita perbaiki ya. Tuhan sempat hapuskan, kita diganti manusia baru, lahir baru. Yuk kita tetap hidup takut sama Tuhan. Oke teman-teman ya, ingat-ingat kalau dulu saya melihat perumpamaan ini adalah kayu yang dipaku gitu ya, banyak paku gitu ya. Saya kasih contoh ini, kita merusak diri sendiri dengan apa? Dosa. Iblis pun senang dengan hal itu, menancapkan paku-paku ini, itu iblis senang gitu ya. Yuk seringkali intervensi iblis. Jadi tadi Efesus 2 tadi ya dikatakan jangan kita sekalipun kasih kesempatan sama iblis. Yuk kita belajar gitu ya, pemberesan sama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh belajar bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan izinkan, mampukan kami untuk mengalahkan dunia yang begitu jahat ini Tuhan. Kami hidup di sini, tapi Tuhan yang memampukan kami melalui banyak pencobaan Tuhan. Tapi kami juga mau Tuhan rendah hati, menganggap Tuhan lebih utama di dalam hidup kami, menganggap yang lain lebih utama dari diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami bukan hanya percaya Tuhan, tapi ajari kami untuk mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap rendah hati Tuhan. Mampukan kami dengan iman kami mau menaikkan level iman kami sehingga kami lebih dewasa, sehingga kami Tuhan mau lebih lagi dibentuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami, dalam keluarga kami, dalam cita-cita kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang dan tutup bungkus kami. Pertemukan kami di Sabtu mendatang Tuhan dalam ibadah pemuda remaja. Juga Tuhan yang memberkati untuk ibadah kami besok, ibadah umum di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman, biarlah malam hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih daripada Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita ke surganya yang mulia. Yang percaya kita akan bersama mengatakan amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih.